Kukuh dalam pendiriannya, Kylian Mbappé tidak mau pergi dari PSG. Peter Schmeichel menyambut positif kedatangan Andre Onana ke MU. Inter resmi memboyong kiper berdarah Indonesia, Emil Laudero Mulyadi. Sintayong menyebut Piala AFF U23 sebaiknya tidak perlu digelar lagi di masa depan. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Banyak orang menantikan akhir kisah transfer Harry Kane. Josep Guardiola jadi salah satu orang yang sinis bahwa pemain Tottenham itu akan dilepas ke Bayern Munchen. Baru-baru ini dilaporkan Tottenham sudah menerima tawaran dari Munchen. Jumlahnya mencapai 100 juta euro. Keputusannya sekarang tinggal di Kane. Apabila pemain berusia 29 tahun ini sepakat soal kontrak dengan Munchen, maka ia pindah. Namun di tengah penantian jawaban Kane, Guardiola justru merasa tidak begitu yakin Tottenham berani melepas bom berganasnya itu di musim panas 2023. Guardiola dulu pernah menaruh minat untuk memboyong Kane ke Manchester City pada 2021 lalu. Setelah berkali-kali menawar, Tottenham selalu menolaknya. Sosok yang saat itu tidak mengizinkan Kane pindah adalah Daniel Levy. Semua orang tahu kualitasnya, dia penyerang top, dia bisa mencetak gol dan bisa mencatatkan assist, ujarnya dilansir dari Evening Standard. Pokoknya dia penyerang yang luar biasa, hanya Alan Shearer yang kini punya catatan jumlah gol lebih banyak darinya. Jadi saya tidak tahu apakah Daniel Levy akan melepasnya atau menahannya lagi, tambah Guardiola. Laporan lain menyebutkan kemungkinan Kane mau pindah ke Munchen di musim panas 2023 ini masih 50/50. Intinya Kane masih bimbang. Ada keinginan untuk pindah dari Munchen merupakan klub yang cukup menarik perhatiannya. Ada juga keinginannya untuk bertahan mengingat proses transfernya terlalu lama dan mendekati Liga Inggris 2023-2024 bergulir. Kylian Mbappé kukuh pada pendiriannya untuk tidak pergi dari Paris Saint-Germain pada musim panas ini. Mbappé akan menghabiskan kontraknya di PSG. Laporan Le Parisien mengungkap bahwa Mbappé menemui Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi pada awal pekan ini. Penyerang Prancis itu kembali menegaskan bahwa dia akan bertahan di PSG sampai kontraknya habis pada musim panas tahun depan. Sky Sports News mengklaim bahwa Mbappé kecewa dengan kebijakan transfer PSG. Saat memperpanjang kontraknya pada musim panas tahun lalu, Mbappé sempat meyakini bahwa klub akan merekrut Robert Lewandowski dan Bernardo Silva. Sementara itu, posisi PSG yang tak mau kehilangan Mbappé secara gratis belum berubah. PSG siap membekukan Mbappé di musim 2023-2024. PSG sudah mengerahkan sejumlah upaya untuk menjual Mbappé pada musim panas ini. Les Parisiens sempat memberi lampu hijau kepada klub Arab Saudi Al Hilal untuk mendekati Mbappé tapi ditolak si pemain. PSG juga mengasingkan Mbappé dari tim utama. Setelah tidak dibawa ke tur pramusim di Asia, mantan pemain AS Monaco itu tidak berlatih bersama tim utama melainkan dengan kelompok pemain lob atau mereka yang tidak masuk ke rencana klub. Peter Schmeichel menyambut positif kedatangan Andre Onana ke Manchester United. Meski demikian, Schmeichel mengingatkan Onana soal besarnya tekanan di MU. Setelah kepergian David De Gea, MU merekrut Onana dari Inter Milan. Setan Merah memboyong Onana senilai hampir 50 juta pound. Ten Hag butuh kiper yang makih memainkan bola dengan kakinya untuk memulai serangan dari belakang. Onana dinilai memenuhi kriteria yang diinginkan Ten Hag itu. Apalagi keduanya juga pernah bekerja sama semasa di Ajax. Meski demikian, Schmeichel tidak punya bayangan bagaimana kiprah Onana di MU nantinya. Satu yang pasti, Onana akan menghadapi tekanan yang tak ada habisnya. Kalau dia bisa menampilkan performa yang sama seperti musim lalu, dia akan jadi aset luar biasa untuk tim, tapi kita juga tahu kalau dia bikin kesalahan awal, keraguan akan muncul.
Dan itu bukan cuma tanda tanya, itu tekanan tanpa henti. Saya tidak punya bayangan bagaimana dia akan mengatasinya, kata Chemical. Ipswich Town lewati babak kedua Carabao Cup alias Piala Liga Inggris setelah menang atas Bristol Rovers. Pemain Indonesia Elkan Baget main penuh di laga itu. Ipswich Town versus Bristol Rovers berlangsung pada Kamis 10 Agustus dini hari WIB pada babak pertama Carabao Cup. Laga digelar di Stadion Portman Road. Bek timnas Indonesia Elkan Baget bermain penuh di laga tersebut. Elkan bermain dalam skema formasi Ipswich Town 3-4-3 yang tempati posisi bek kiri di 3 bek yang berdiri sejajar di depan kiper. WhoScored memberikan nilai 7,1 untuk Elkan di laga itu. Akurasi umpan suksesnya 86% dan pemain berusia 20 tahun itu menangi 2 kali duel di udara. Inter Milan mendapatkan kiper keduanya pada bursa transfer musim panas ini. Inter meresmikan transfer kiper berdarah Indonesia Emil Laudero Mulyadi. Inter mengumumkan transfer Emil Laudero pada Jumat 11 Agustus dini hari WIB. Dalam pernyataan di situs resminya, Inter menyebut Laudero gabung dengan status pinjaman dari Sampdoria dengan opsi beli. Laudero lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 18 Januari 1997. Ayahnya adalah orang Indonesia, sementara ibunya berkebangsaan Italia. Laudero jadi kiper kedua yang direkrut Inter pada musim panas ini. Sebelumnya, Nerazzurri sudah lebih dulu meresmikan transfer Yann Sommer. Inter memang butuh 2 kiper sekaligus pada jendela transfer kali ini. Mereka sebelumnya sudah melepas Samir Handanovic dan Andre Onana. Handanovic pergi setelah kontraknya yang habis pada Juni 2023 tidak diperpanjang Inter. Sedangkan Onana dilepas ke Manchester United. Emil Laudero merupakan penjaga gawang berpengalaman di Liga Italia. Kiper berusia 26 tahun itu sudah mencatatkan 163 kali penampilan di Serie A bersama Sampdoria. Toni Kroos menyebut potensi kedatangan Kylian Mbappe ke Madrid di musim panas ini. Gelandang Real Madrid itu sampai menyebut kura-kura. Mbappe sudah menolak opsi perpanjangan kontrak setahun di Paris Saint-Germain. Oleh karena itu, Les Parisiens harus menjualnya musim panas ini agar tak kehilangan Mbappe secara cuma-cuma. Madrid menjadi klub yang santer menjadi pelabuhan Mbappe. Sebabnya, Mbappe sudah menolak tawaran Al Hilal sebesar 300 juta euro. Terkait hal tersebut, Kroos menyinggung potensi kehadiran kura-kura setelah punya anjing baru saat bicara di podcast Eight Fast Malupen. Hal tersebut seperti menggoda rumor kedatangan Mbappe ke Santiago Bernabeu. Aku punya anjing baru, bagaimana dengan kura-kura? Dia tidak dilupakan, tetapi dia belum ada. Tapi dia sedang dalam perencanaan. Anjing baru bukan berarti tidak ada kura-kura. Itu sudah pasti dia akan datang, kata Kroos yang dikutip dari AS. Perlu diingat bahwa Mbappe telah diberi julukan Donatello dari Teenage Mutant Ninja Turtles dan sering disebut sebagai kura-kura oleh rekan timnya. Bayern Munich sedang memburu kiper tambahan. Setelah dikaitkan dengan Kepa Arrizabalaga, di Rotten dikabarkan meminati David De Gea. Satu pos kiper Bayern kosong setelah Yann Sommer memilih bergabung dengan Inter Milan. Kiper asal Swiss itu dibeli seharga 6 juta euro oleh klub asal kota mode itu. Bayern masih mempunyai stok 2 kiper, Manuel Neuer dan Sven Ulreich yang bisa dimainkan oleh Thomas Tuchel. Tapi Neuer masih dalam masa pemulihan cedera punggung. 90 min yang mengabarkan kemungkinan Bayern mendatangkan De Gea. Saat ini kiper Spanyol itu menyandang status bebas transfer karena baru saja menyelesaikan kontrak di Manchester United. Untuk mendapatkan De Gea, Bayern mendapatkan saingan klub dari Arab Saudi. Kemungkinan bahwa kiper 32 tahun itu cuma akan menjadi pelapis Neuer, membuat De Gea disebut masih mempertimbangkan tawaran Bayern. Andai tak bisa mendapatkan Kepa atau De Gea, Bayern dikabarkan masih mempunyai bidikan cadangan. Mereka mengamati pemain Porto Diego Costa dan pemain Valencia Georgi Mamardashvili.
Sejak tahun lalu, Mamardashvili sudah diamati oleh beberapa klub Premier League. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong memahami sikap beberapa klub Liga 1 menahan pemainnya. Ia pun menyebut Piala AFF U23 sebaiknya tidak perlu digelar lagi di masa depan. Sebanyak 6 pemain absen dalam pemusatan latihan perdana Timnas U23 di lapangan A, Senayan, Jakarta, Kamis 10 Agustus 2023. Itu berarti baru 17 pemain yang datang dari total 23 pemain yang dipanggil. 6 pemain yang absen adalah Alfeandra Dewangga dari PSIS Semarang, Kadek Arel dari Bali United, Adi Satrio dari PSIS Semarang, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Zaki Ashraf dari PSM Makassar, dan Beckham Putra dari Persib Bandung. Saya bisa mengerti dari pelatih klub-klub seperti apa karena mempunyai target masing-masing dan prestasi di liga. Apalagi pemain yang dipanggil pemain inti di tim mereka, kata Sintayong kepada wartawan. TC ini adalah bagian persiapan Timnas U23 menuju Piala AFF U23 tahun ini di Thailand. Ajang tersebut akan digelar pada 17 hingga 26 Agustus. Adapun PSSI tak memberikan target khusus buat Timnas U23 di Piala AFF U23. Target cuma dibebankan PSSI ke Timnas U23 untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024, di mana Garuda Muda diminta lolos ke babak utama.